Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi Kejadian 27 kita bisa lihat di ayat 21. Ishak dia mendengarkan hal ini, tetapi dia ingin verifikasi. Dia tidak yakin 100% suara yang dia sedang dengarkan bahwa ini sesungguhnya adalah Esau. Dan Esau mengatakan kepada Yakub, Ishak mengatakan kepada Yakub, ini sesuatu atau untuk mendekati seseorang. Dia ingin Yakub melakukan seperti itu. Datanglah mendekat untuk mendekati, dan aku akan merabamu, anakku. Apakah kamu benar-benar anakku Esau atau bukan? Jadi Ishak dia suspek, dia curiga sesuatu sedang terjadi dan dia ingin verifikasi. Tetapi sekali lagi, ayat 21 tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa segala hal yang Ribka katakan adalah sungguh-sungguh diperlukan. Ayat 23. Ayat 22, maaf. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya, serta berkata, kalau suara Yakub, tetapi tangan Esau, dan dia tidak mengenal dia. Ishak tidak mengenal dia. Jadi dia tidak mengenal bahwa itu adalah Yakub karena tangannya seperti tangan Esau, kakaknya, berbulu. Maka apa yang dilakukan Ishak? Dikatakan dia memberkatinya. Ayat 24. Dan dia bilang, benarkah engkau ini anakku Esau? Sekarang berkatnya terjadi, tetapi dia tetap tidak yakin. Dan dia bilang, benarkah engkau ini anakku Esau? Anakku Esau? Jawabnya, ya. Untuk tujuan hak kesulungan dan berkat yang berikutnya, Yakub benar-benar Esau, dia menggenapi semua kebutuhan anak sulung untuk menerima berkat. Ayat 25. Lalu berkatalah Ishak, dekatlah kepadaku dan saya akan makan dari buruan dari anakku, agar jiwaku akan memberkati engkau. Jadi dia mendekatinya dan dia makan dan dia bawa kepada dia anggur, lalu ia minum. Dan Ishak ayahnya berkata kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Tapi di sini pun ada tujuan di belakang ini semua. Dia bilang, bau pakaiannya diciumkan baunya. Dan kita lihat dia merubah tangannya, kulit domba yang ditaruh di tangannya. Dia bilang sekarang bau dari jubahnya juga. Itu semua konfirmasikan kenyataan bahwa dia memberkatinya. Lalu dia bilang, sesungguhnya bau anakku adalah, atau Esau adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Apa ayat sedang beritahu kepada kita adalah Ishak, dia sudah cek semua poin-poin ini untuk verifikasi.
And it was only because hanya of karena Rebekah's actions tindakan Ribka, that Jacob was di mana blessed. Yakub bisa terima What's the berkat. message for us? Pesan untuk kita apa? It is only through Hanya God's prophetic melalui revelation nubuat when wahyu we Tuhan, submit to kalau it, kita when we are committed menurut to it, kepadanya dan and kita we put it berkomit into dan kita action, only bertindak then hanya through that melalui prophetic revelation wahyu nubuat itu, can we baru kita expect bisa the blessing to take kita place. bisa mengharapkan ada berkat yang bisa terjadi. Ayat 28, Listen to the blessing, lihat, dengar baik-baik berkatnya. and may Allah God akan send memberikan upon kepadamu you the dew embun of yang heaven, dari langit and may dan the earth tanah-tanah and gemuk its di bumi, fruits be there. And dan also the juga abundance of the gandum grain serta and anggur literally berlimpah-limpah, hirosh, which is the new one. artinya anggur baru. So may you Jadi be semoga kamu abundant, prosperous. berlimpah dan makmur dalam gandum dan anggur baru. Now again, Dan sekali lagi, if you are prophetically literate, kalau kita mengerti kata-kata kenabian, kita tahu nabi-nabi sering bicara mengenai dua hal ini, about the mengenai grain gandum and the new dan wine. anggur baru. And this Dan is always ini done selalu in context terjadi, to dilakukan God sesuai being pleased dengan Tuhan, and worship, di- true worship disembah taking place. atau And that's why it's here. atau dipuji. Itu sebabnya ada di sini. Karena berkat ini yang sedang terjadi kepada Yakub Is pleasing to God. menyenangkan Tuhan, berhubungan dengan kehendak Tuhan, dan It is within the ini ada di context dalam of worship. konteks Why? penyembahan. Kenapa? Because Karena worship penyembahan and the itu will dan of kehendak God Tuhan are inherently related. itu berhubungan secara permanen. Verse 29. Ayat 29, It's Jacob Yakub adalah that's going to fulfill this. Yakub yang akan menggenapi ini. And peoples, Ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, and they melayanimu, will bow down dan to you, akan sujud kepadamu. many nations. Banyak suku-suku bangsa. And mighty Dan you shall kamu be akan menjadi kuat to your brethren. kepada Meaning that saudara-saudaramu. there's going to be Berarti anointing akan upon ada urapan di atas kamu. you. And the Dan sons of your anak-anak mother, they ibumu shall akan bow sujud down before kepadamu. you. And the one who Dan yang curses you will mengutuk be cursed. engkau akan terkutuk. Tetapi siapa yang memberkati engkau, diberkati dia. They will be blessed. Now, what does that Ini sound like? kedengaran seperti apa? The Abrahamic Ini covenant. seperti perjanjian Abraham kan? Kok ada di sini lagi? When you study Kalau scripture, kamu you have to belajar ask Alkitab, yourself, kita harus nanya, why kenapa am I being saya told dikasih tahu lagi what the scripture telling me? apa, And the scripture takes us dan back Alkitab itu to membawa kita the kembali language of ke the bahasa Abrahamic covenant. perjanjian Abraham untuk That mengkonfirmasikan it's this sesuatu, Abrahamic covenant yaitu that is now being perjanjian placed Abraham from Abraham dipindahkan dari Abraham Isaac and kepada now to Ishak dan Jacob. sekarang kepada Yakub. And that's Dan why itu sebabnya over and over we berulang-ulang kali kita see melihat the God of Abraham, Yitzchak, and bahwa Yaakov. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub ini semua ada tujuan kenubuatan. And it's all Yakub about kuncinya, dan itu adalah tujuan Tuhan untuk memberkati. Dia menerima berkat, kenapa? so that he Agar can dia be bisa menjadi sebuah berkat. What a foundational Ini principle. adalah prinsip dasar. Tuhan, saya ingin kamu berkati saya agar saya bisa menjadi berkat kepada orang lain. That's the call. Itu panggilannya. Now, just think. Coba pikir, Prophetically, secara kenubuatan kita tahu we sesuatu know hal. that the wrath of God will eternally be upon who? Kita tahu Edom. murka Allah akan selalu And ada also pada a Edom. great aid in Dan understanding bantuan dan this pengertian kepada kebenaran ini is the prophecy adalah nubuat known yang dikenal as sebagai Obadiah. Obadiah. Now, you may not Mungkin know kamu this, tidak tahu but ini, tapi Obadiah, is the only prophet Obadiah adalah nabi satu-satunya yang ditulis for the nations. untuk Was written bangsa, for Israel. It was written about Israel. ditulis mengenai The Israel, purpose tapi was tujuannya this ambassador that went forth seorang took his ambasador message to the nations. bawa pesan ini balik ke bangsa-bangsa mereka, dan nubuat Obadiah apa? A war. Mengenai perang. A war that's going to Perang take yang akan place in terjadi the last di hari-hari days akhir between antara Edom Edom and dan Israel. Israel. And it puts it within the Dan di context dalam of a battle going on between Konteks perang antara and Esau.
Yakub dan Esau. This prophecy is Nubuat only ini 21 verses. hanya 21 ayat And it ends in this dan berakhir seperti ini. The last verse, Ayat verse terakhir, 41 says, ayat 41 mengatakan apa yang harus terjadi untuk the kingdom, kerajaan, and it means artinya creation, to ciptaan, become the kingdom of God. menjadi kerajaan Tuhan. Kamu mau gak itu terjadi? Kamu mau gak dunia ini Into the dirubah very kingdom of menjadi God? kerajaan Tuhan? Now, what you should ask Yang kamu yourself harus tanya is, diri kamu adalah, what does this prophecy demand nubuat to take ini place for this to be menuntut happening? apa yang harus terjadi dulu sebelum ini bisa menjadi realitas. Itu tujuan dari nubuat-nubuat. It is foundation. Ini adalah dasar. God in 21 verses Tuhan dalam 21 ayat menunjukkan peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Apa yang akan terjadi? Dan kalau saya kasih tahu beberapa poin itu, kamu tidak akan percaya. Yaitu Yordan up around the Gilead di area, area Gilead and in Lebanon, dan Lebanon and further down dan into sampai ke Egypt, Mesir and over to the east. dan sampai ke timur. This has to be Ini semua before the kingdom of God is established. harus terjadi, This has to expand and harus become Israel. menjadi semua milik Israel sebelum kerajaan Tuhan terjadi. Tidak ada orang kecuali Alkitab Says this is going to mengatakan ini akan terjadi. You don't have any plan in the United Nations. Di UN nggak ada planning, nggak ada rencana kan bahwa Israel akan tambah besar. Man is if Rencana manusia harus ada, kalau harus ada damai, Israel harus tambah kecil. Tapi firman Tuhan bilang secara nubuat, before the kingdom, sebelum kerajaan Israel is going to datang, expand Israel her borders. akan meluaskan batasannya. Kamu percaya gak? This is what the scripture Percaya gak? Karena ini yang dikatakan dalam Alkitab. Coba kita lihat verse 30. di ayat 30. Now, in verse Di 30, ayat we see 30 kita melihat sesuatu. bad timing. Timingnya kurang baik. Esau Esau has bad timing. Esau memiliki timing yang Look at buruk. verse 30. And it came about Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, Isaac finished to bless Jacob. It came about, and we have a Kata word here, setelah meaning itu, at that very time it came about, that Jacob went out from before his Yakub father keluar Isaac. meninggalkan Ishak, What happened? ayahnya. Apa yang terjadi? Jacob went out, and Yakub immediately keluar, langsung his brother Esau came pulang, with kakaknya, that dari with berburu that hunting that he had prepared. yang dia udah siapkan. For he had, look at verse Ayat 31 coba dilihat. He Dia had juga made also menyediakan he makanan yang enak. those tasty things. And he Lalu brought membawanya them to his kepada father. ayahnya. And he said Katanya to his kepada father, ayahnya, Bapakku, bangunlah and dan eat makan from the daging game, buruan, that is from the hunting masakan of his anakmu, on account agar that engkau your memberkati soul aku, agar jiwamu shall bless memberkati aku. me. Verse Ayat 30. 32. And Tetapi Isaac, his kata father, Ishak, said to him, ayahnya kepadanya, hope this is familiar. lihat ini ayat kayak pernah kita baca. Dia bilang apa? Siapakah engkau ini? Now, earlier Tadi on, kan, the scripture says, sebelumnya same one speaking, Ishak same bicara yang sama juga, konteksnya sama. to present the food to his father that he Yakub might be membawa blessed. makanannya untuk terima berkat. Ishak bilang di waktu itu, siapakah engkau ini, anakku? What is the purpose Apa of it? tujuan itu? This is a Ini scriptural indicator adalah penunjuk Alkitab bahwa firman Tuhan sedang mengatakan bahwa anak yang harus diberkati adalah Yakub and not. dan bukan Esau. He says, Dia bilang, siapakah engkau ini? no, my son. And he says, Sautnya, akulah I anakmu, am your son, anak firstborn sulungmu, son. Esau. Now, I would Nah. suggest to you that Esau Esau ini is the liar. adalah pendusta kalau menurut saya. Dia yang penipu. In the natural, that's true. Itu benar. He is Dia the itu older son. kakaknya. He was the Dia firstborn. tadinya memang anak sulung. Esau Tapi Esau is forgetting something. melupakan sesuatu. Esau is ignoring Dia something mengabaikan sesuatu that he sold. bahwa dia telah menjual hak kesulungannya. And the fact Dan that he kenyataan sold bahwa that dia sudah birthright, jual no longer hak is he kesulungannya, the firstborn berarti dia son. udah bukan anak No sulung. longer Dia is sudah he bukan entitled to the blessing.
Dia sudah tidak berhak untuk terima berkatnya. Ini tidak susah untuk dimengerti. Dan di saat Ishak mendengar itu, ayat 33, apa yang terjadi? Ishak ini tidak ada penglihatan kenabian. Mata dia sudah menjadi kabur untuk tidak bisa lihat. Dia tidak merespon sesuai dengan wahyu Tuhan. Maka di ayat 33 dikatakan, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta. Jadi dia gemetar yang sangat besar. Itu dalam bahasa aslinya. Lalu dikatakan ad meod, artinya kepada, yang artinya sangat-sangat, yang biasa dalam nas bicara tentang sesuatu yang melebihi normal. Dan tujuan ini adalah untuk menunjuk kepada kita bahwa Ishak tidak mengerti hal yang di luar normal, karena dia bukan penerima dari wahyu nubuat. Dan dia berkata, siapakah dan dari mana yang memburu binatang itu, yang telah membawanya kepadaku. Jadi dia bingung. Dia bilang, tadi ada yang datang kepada aku, ada orang lain ini, dan aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang. Dan yang ini, aku sudah berkati. Ayat 33 akhirnya lihat, dan ini penekanan, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Jadi nggak ada yang bisa merubahnya hal ini. Lalu dia bilang, mana itu yang tadi datang yang membawa daging buruan? Dia bilang, saya sudah memakannya semuanya. Dia bilang, kamu datang dari mana? Yang tadi itu saya udah berkati. Dan dia juga akan diberkati. Ayat 34. Sekali lagi di sini, ayat 34. Kita harus memperhatikan seluruh yang dikatakan Nas. Alkitab itu kadang mengulang-ulang. Ada kalimat-kalimat yang muncul berulang-ulang kali dalam Alkitab. Itu ada alasannya. Dan lihat apa yang dikatakan di ayat 34. Sesudah saat Esau mendengarnya, ini tense, present tense, perkataan ayahnya itu, dia nangis yang sangat sedih. Ad meod berarti benar-benar lebih dari normal. Saya minta kamu memperhatikan, dengar perkataannya. Dikatakan, va itzak sa'atka kedula. Kata kunci di sini, hurufnya adalah sadik. Seperti TS atau TZ itu digabung. Kita lihat satu ayat lain lagi. Kita lihat di kitab Esther. Di pasal 4. Mungkin kita pikir apa yang ditulis di pasal 4 ini adalah hal yang sama yang tadi kita baca, tetapi tidak. Sangat beda dengan cara yang sangat penting. Esther pasal 4 ayat 1. Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu. Ini kita bicara tentang apa? Rencananya si Haman. Rencana untuk menghancurkan dan habiskan orang Israel yang dilakukan dan direncanakan. Waktu Mordekai tahu, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung
dan abu, and kemudian ashes, sackcloth and ashes. And he went kemudian out keluar unto the berjalan di middle of the tengah-tengah city. kota, And it says dan dikatakan sesuatu di sini, he cried sambil melolong a great dengan cry nyaring and dan pedih. Jadi sambil menangis dengan nyaring dan pedih di Alkitab kamu dan dalam bahasa apapun. what is Apa yang said dikatakan back di sini then, chapter di 27 verse Kejadian 34. 27 ayat 34 kedengarannya kayak sama, tetapi tidak. Here, Di instead sini of being Yitzhak, daripada it's Itzhak Yiz. adalah Itzhak. It's spelled Spellingannya beda. instead of that Hebrew letter Jadi Sade. kata bukan sade tapi Now, Esai they have a similar meaning. memiliki arti yang sama, One tapi ada very satu small difference. perbedaan kecil. Now, when Waktu Mordecai Mordekai was crying out menangis, this loud menangis and bitter cry yang sangat pedih unto exceedingly, sampai he was doing something. lebih dari normal, dia melakukan sesuatu. Dia nangis karena rencana maju untuk menghancurkan orang Yahudi. Saya akan kasih pertanyaan. Apakah kehendak Tuhan For the untuk Jewish orang people to be Yahudi destroyed? dihancurkan? Is that why he brought them up so he can Jadi Tuhan annihilate itu them? keluarin mereka untuk bunuh mereka semua? Tidak. Kita sudah katakan tujuan Israel Is found in that Abraham ada di dalam perjanjian Abraham, that in your seed bahwa di dalam all the keturunanmu families of the earth, that's God's desire, can be blessed. semua bangsa-bangsa bisa diberkati melalui apa? Melalui Now, penebusan. will all families be Apakah blessed? semua No, keluarga but akan it's God's diberkati? desire. Tidak, tapi itu keinginan And he's Tuhan. made it possible Dan Tuhan through membuatnya the bisa terjadi all-sufficient work of lewat Messiah pekerjaan upon that Tuhan day. Yesus Kristus di kayu salib. Now, what's the Jadi difference perbedaannya between these apa? two words? Dua perkataan ini. One, it's the word za'ak. Bisa ditulis zaak, It's a cry that's artinya bitter tangisan yang pedih dan suaranya besar, karena because that which itu is against adalah God's will. sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan itu terjadi. When it's not Tetapi za'ak, kalau bukan but zaak, sa'ak, tetapi saak, it is itu someone adalah who seseorang is disappointed, yang putus asa, someone who is grieved yang sedih that God's will is taking place. Do you see the difference? bahwa kehendak Tuhan terjadi. Yang satu senang karena kehendak Tuhan sedang terjadi. Yang satu tidak senang karena dia pikir kehendak Tuhan Has been defeated. sudah dikalahkan. That something else is Dan happening. sesuatu yang lain terjadi. It's so important when we Sangat look penting back kalau kita lihat kembali kepada Kejadian pasal 27. when Waktu Esau Esau cries out. nangis ke Tuhan, The scripture is saying he Alkitab is bilang, against God's will. dia That's melanggar why he has that kehendak bitter Tuhan. cry. Itu sebab He's dia always nangis. against Karena God's dia selalu will. menentang kehendak Tuhan. Itu sebab dia jual hak kesulungan dia. Itu sebab Tuhan benci sama Esau. Itu semua tidak terjadi tanpa ada alasan. Bukannya Tuhan lihat, I love you. Yakub, aku cinta kamu. Esau, aku benci kamu. That's not what we're Iya, talking bukan about. begitu. God's providence, Pemeliharaan God's Tuhan, pemilihan Tuhan datang dari pengetahuan dari sebelumnya. Ini sebabnya Tuhan bilang di Ibrani pasal 12 ayat 16, Esau is adalah sexually secara dia cabul secara seksual dan dia itu jahat because he's karena against the will of dia God. And that is menentang what kehendak verse Tuhan, dan itu di 34 ayat tells the 34 reader. beritahu kepada kita. And what does he Dan do? apa yang dia lakukan? Well, another indication. Satu indikasi yang lain, There is a birthright ada hak and there's a kesulungan unique dan ada blessing berkat yang unik with that. di dalam hak kesulungan itu. See, Esau Esau is careless with the things Tidak of God. berhati-hati dengan What does he hal-hal say? Tuhan. Apa yang dia katakan? He says to his Dia father, Esau berkata kepada ayahnya, berkati aku ini juga ya Bapak. Jadi dia bilang berkati aja aku juga. It can't be Tidak done. bisa seperti itu. There's only Hanya one ada blessing. satu berkat. There's only Hanya one ada promise. satu janji. There's only Hanya one ada gospel. satu Injil. There's Hanya only ada one way. satu cara. And let me tell you, Dan saya kasih tahu sekarang, this is going to be ini akan menjadi why alasan kenapa saya bukan seorang nabi, tetapi kenapa beberapa dari antara kamu atau anak-anakmu atau cucumu are going to be put in jail. akan dipenjara. And I Dan know saya this tahu because ini there's karena other people in the ada world orang lain di dunia that are in jail yang right sekarang now dipenjara karena because they will not mereka compromise tidak akan berkompromi that the gospel bahwa that is Injil, everywhere. saya sampaikan, Yeshua,
Jesus Kata yang lain, is the only Savior. bahwa Yeshua satu-satunya penyelamat. Kalau kamu lihat Alkitab, kamu akan menemukan bahwa roh antikristus itu ini Everything's acceptable. semua bisa diterima oleh Tuhan. Mulainya dengan itu. And anyone Dan who says siapapun yang that mengatakan their way is unique, bahwa that their cara Savior mereka is the unik only dan Savior, penyelamat mereka is going to be satu-satunya, offensive. itu akan membuat orang That's lain going to be known kesel. as hate speech. Dan itu adalah pembicaraan yang This is dibenci going to bring orang. about much persecution Jadi akan ada on banyak the remnant. penganiayaan kepada orang-orang yang tersisa. Dan karena orang-orang yang bilang tidak, I believe Acts saya 4:12 that there's only percaya one bahwa name hanya ada satu given nama to yang diberikan kepada semua manusia, by which di mana one must be oleh saved. lewat nama itu And dia it's diselamatkan, dan Jesus itu adalah Yesus Nazaret. Di saat kita berpegang pada itu, You are going to be kamu seen akan as dilihat extreme, sebagai narrow-minded, kamu tuh and pikirannya sempit, there's going to be those, ekstrim, as John in 1 John dan prophesies, seperti we know the verse. Yohanes di 1 Yohanes dinubuatkan, banyak keluar dari kita, dan alasannya kenapa mereka keluar dari kita adalah karena mereka dari awal bukan bagian dari kita. There's going to be those Akan who ada want to say, orang-orang "There's many ways into the yang kingdom akan of bilang, God." oh ada banyak cara untuk masuk kerajaan sorga. Ini masalahnya Esau, masalah kita juga kadang. Ada banyak berkat. Tidak, kalau penyelamatan There's only hanya one. ada There's satu. only one Hanya way ada satu cara to God. kepada Tuhan. He says, "Bless Dia bilang, me berkati also, aku juga ayah. Verse Ayat 35. 35. Now, who's speaking in verse 35? Hah? Kok 35? Isaac. Di ayat 35, And he says, Ishak bilang, "Your brother came." And we dia have bilang, the word. adikmu telah datang dengan tipu. Now, that word, and from Isaac's Nah, ini dari perspective, pandangan see, Ishak. he's devoid of revelation. Karena Ishak nih nggak terima wahyu kan, jadi dari pandangan dia apa yang Yakub lakukan itu salah. Tapi dari kebenaran nubuat It was not. ini tidak salah. Your brother came. Jadi dia and bilang, this word adikmu telah datang dengan can tipu. mean deceitfully. Tipu ini bisa berarti It's a word that can tipu relate atau kata yang berhubungan to being someone kepada berarti of great intelligence. seseorang yang sangat Now, we know pintar. that there's individuals Jadi ada individu that take advantage of yang people, that they have menipu schemes. orang dengan scam. You know those people. Tahu kan orang-orang itu? They're oftentimes Seringkali very mereka itu sangat-sangat pintar, but they're used tapi their mereka intelligence for the menggunakan wrong kepintaran purposes. mereka untuk This is tujuan yang how salah. Isaac Dan is Ishak thinking about this sedang situation. memikirkan situasi And he ini says, dengan he itu. came Dia bilang dia datang deceitful. dengan tipu, And he took tipu daya, your dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Was Sekarang saya bertanya, it's Esau's birthright? apakah What's itu the answer? apakah itu hak kesulungan Esau? Tidak, dia jual. Tapi si And now Ishak look at tidak verse tahu. 36. Sekarang kita lihat ayat 36. Esau's going to respond. Kata Esau akan menjawab di He sini. is going to Dia akan bilang, Esau, his perspective pandangannya si on Esau what ini is dengan apa yang telah terjadi. informing. Ayat 36. And he Kata says, Esau, bukankah tepat, meaning it is berarti correct benar, that his name is called. namanya Yakub. Bukankah tepat namanya Yakub? Now, here's the problem. Sini masalahnya. It says, Dikatakan, I'm looking, as you are, seperti kamu lihat, what's on the apa yang ada di layar. it is right. Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah dikatakan 2 kali menipu aku. Now, it's simply Menipu the aku. name Nama Jacob Yakub in a verbal form. secara And what does verbal, this word Jacob kata Yakub ini artinya apa? Well, it means Artinya, to be pursuing mengejar sesuatu, This term Jacob is a name of commitment. nama yang memiliki komitmen, nama yang menghasilkan kemenangan. Now, what do I say? Kenapa saya mengatakan itu? Karena It's said in the di scripture dalam many Alkitab times, seringkali the God of dikatakan Abraham, Abraham, Isaac, Tuhan and Jacob. Abraham, Ishak dan Yakub. I don't know. Saya too many tidak times it tahu, says the God of Abraham. seringkali dibilang Allah I don't Abraham, know if any time it says the God of atau Isaac. dikatakan Allah Ishak, But tetapi many, seringkali you will kamu see akan lihat in the di dalam scriptures, Alkitab, both prophetically mau itu secara and the nubuat Psalms, atau di the God of Mazmur, who? Allah siapa? Jacob. Allah Yakub. What is that saying Itu to you? mengatakan apa kepada kita? Is your Apakah theology teologia that kamu, God is the God of Tuhan adalah Tuhan siapa? deception? Tuhan penipu, That God is the Allah God of adalah the cheater? Allah penipu, That God Allah is the adalah God of the thief? Allah pencuri. Is that
Apakah itu pandangan Allah kamu? Itu bukan pandangan aku. Kalau saya lihat ini dan saya mengerti melalui bahasa Ibrani, ini bicara tentang tipe individu. Orang itu yang bergulat dengan malaikat itu dan tidak akan melakukan apa? Tidak akan melepaskan, dia bertahan. Dia bilang, saya tidak akan melepaskan sampai apa? Sampai kamu memberkati aku. Apa yang Yakub inginkan? Halnya sama dengan yang apa kita sedang bicarakan. Dia lakukan apapun yang dibutuhkan, didasarkan atas nasihat ibunya yang diterima lewat wahyu. Maka dia bisa di hadapan ayahnya dan tidak dikutuk tetapi diberkati. Dan Ishak sendiri bilang, yang ini akan tetap diberkati. Ini adalah konfirmasi dari tujuan Tuhan yang datang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada Yakub dan bukan Esau. Kalau saya lihat ini dalam bahasa Ibrani di saat dikatakan, dan bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah ada kemenangan atas aku 2 kali. Kalau bahasa Ibrani, ini ayat yang sangat penting. Apa? 2 kali kapan? Yang pertama kali kapan? Dia ambil hak kesulunganku. Ya, memang benar. Tapi kita tahu apa? Esau terima apa yang dia mau, kan? Di saat itu dia senang untuk menerima keinginan daging dia. Dan saya kasih tahu kepada kamu, kalau keinginan daging kamu taruh di depan, di atas panggilan Tuhan, maka akan ada hasil yang menghancurkan. Kamu akan menderita kerugian. Nah, ini yang dikatakan oleh Alkitab. Dia bilang, dengan hal yang sama dia mengambil hak kesulungan aku, dia rampas. Sekarang dirampasnya pula apa? Berkat yang untukku. Ini sangat informatif. Kenapa? Karena di pikirannya si Esau, ini 2 nggak ada hubungannya. Ini 2 hal yang terpisah. Dia milik hak kesulunganku, sekarang berkatnya. Tapi kalau kamu memiliki hak kesulungannya, berarti kamu akan terima apa? Berkat. Semua satu. Esau tidak melihatnya seperti itu. Dia pikir dia bisa menjual hak kesulungannya, tapi tetap terima berkatnya. Nah, ini dikonfirmasi oleh Alkitab, kan? Dia bertindak seolah-olah untuk terima apa yang dia tidak layak untuk terima. Dan Yakub, si pengejar ini, Yakub yang nama artinya mengejar, dia terima kemenangan. Jadi, mari kita turun sampai ke ayat 41. Ayat terakhir kita, ayat 41, saya ingin kamu baca seluruh pasalnya, tapi sekarang kita baca ayat 41 lagi. Apa tujuan ayat ini? Ayat ini menunjuk kepada kita karakter Esau, memberitahu kepada kita dia itu orang seperti apa. Meskipun dan tidak, tapi meskipun apa yang Yakub lakukan seluruhnya misalkan salah, itu pun tidak membenarkan sesuai hukum Alkitabiah apa yang Esau sedang lakukan. Esau bukan tentang keadilan Alkitabiah. Esau itu adalah tentang Esau. Ya, itu intinya. Dia bertindak hanya sesuai dengan perasaan dia sendiri, apa yang dia inginkan. Ayat 41. Esau membenci Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata di dalam hati dia, jadi kita bisa lihat ini sikapnya si Esau, karakter dia. Dan Esau berkata dalam hatinya, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Jadi ayahnya mati di dalam konteks ini. Oleh karena itu, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Apa yang dia akan lakukan? Dia bilang, pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi
biblical Ada justification keadilan Alkitabiah nggak untuk Esau membunuh Yakub for what happened? mengenai apa yang telah terjadi? Tidak. None whatsoever. Tidak sama sekali. He sold the Dia birthright, menjual but the hak birthright is kesulungan, a dan di dalam hak kesulungan ada berkat. But what does he want? Tapi dia mau apa? He Dia wants ingin to exert dia punishment, ingin membalas dendam. his emotion Hakim upon his. dan perasaan dia ingin And pukul if ke you read Obadiah, adiknya. Kalau kita it tells us baca the same Obadiah thing itu about hal cerita sama dikasih tahu mengenai pusaka Esau. when God was Di saat punishing Tuhan the Jewish menghukum people orang and bringing Israel the Babylonians, dengan membawa orang Babel, beberapa orang Yahudi had escaped. telah melarikan And diri. what did Edom Dan do? Edom melakukan apa? Edom went after them Edom kejar mereka and put them to death. dan bunuh mereka. Kenapa? That's their sin. Itu roh dia. They want to thwart Dia the purposes of God. They want to see mereka ingin lihat kematian daripada kehidupan. Itu Esau. and because of that, Dan karena itu, when Messiah di saat returned, Mesias kembali, and the biblical basis dan for dasar Alkitabiah adalah Yesaya 63. See, what we know Apa yang kita tahu secara is Alkitab when Messiah adalah di returns, saat I'm talking about the second Yesaya, coming, not the rapture. saya lagi bicara mengenai kedatangan kedua, bukan mengenai When ubah ya. Messiah comes at the Di saat end Mesias datang di of those akhir final 7 years, dari 7 tahun itu, he is coming dia akan datang biblically to three secara places. Alkitab We know 3 places. 3 tempat kan? Kita tahu 3 tempat. In Ezekiel Yeskel chapter 35, 35 it tells us beritahu that kepada kita Messiah Mesias is going to akan bring judgment membawa penghakiman upon the mountain of Esau. di Mount gunung-gunung Esau. So one of the first places I would suggest to you, the first Tempat place that pertama Messiah is Mesias coming akan datang di kedatangan kedua is going to be to judge untuk the menghakimi mountain of Esau. gunung-gunung The Esau. second place that he's coming Kedua is adalah the valley of Jezreel. lembah Jezreel. That may be known better to you as Mungkin kita the lebih valley kenal of Megiddo or sebagai Armageddon. Armageddon And atau there he's lembah going to destroy Megiddo. that great army Dan dia akan that menghancurkan sided with tentara Esau. yang bersisi dengan Esau. Lihat ini secara penubuatan. Semua bangsa-bangsa dunia, artinya Singapura, artinya Amerika, Every setiap nation bangsa di dunia in the last di days hari-hari are akhir going to akan come menjadi together satu under the di cause bawah of Esau gara-gara Esau to untuk Jerusalem. naik ke Yerusalem. And they're going to Dan come mereka to akan datang the last kepada stronghold is Megiddo. tempat terakhir Megiddo. And they're going to come Bukan tempat terakhir. and Messiah is going to appear. And he is Tanda-tanda going to akan muncul destroy that army. dan dia You know, the akan prophecy, the blood will be as dikasih tahu darahnya setinggi ini the horse's blood. seperti kuda And it will go punya for pakaian nearly 200, dan we'll say kurang lebih 200 and some kilometers. 200 lebih kilometer darahnya. Itu penghakiman Tuhan. So he's Jadi coming to the dia mountain akan of datang ke Esau. gunung He's Esau, dia coming datang to kepada Megiddo, Armageddon, and we all know the dan kita tahu tempat ketiga yang Tuhan akan datang. And he is going to land Ke on that mountain gunung- victoriously. Gunung He is Zaitun, going to go Bukit Zaitun. down the Mount of Olives, Dia cross akan over ke the Bukit Kidron Zaitun, Valley, lewat and Kidron, go up through the eastern gate. lewat pintu And he timur. is going to take his Dia akan seat mengambil takhta dia di tempat Maha Kudus, where he's going to rule di mana for 1,000 dia years akan according to a selama kingdom of 1000 tahun righteousness menjadi raja, dan dia akan berkuasa dengan keadilan dan kebenaran. desire. We ought Kita to be committed harus to komit kepada kebenaran, righteousness, truth, righteousness, dan kekudusan. summarize that in one Kita bisa rangkum itu dalam satu kata, kita harus komit kepada the will of God. kehendak Tuhan. When Di you saat are kamu komit committed to the kepada will, kehendak Tuhan, you are going kamu to akan see melihat God move Tuhan to bring change. menggerak untuk membuat sebuah perubahan besar. Apakah ada musuh? Iya. Kalau kita lebih komit kepada kehendak Tuhan, musuh itu akan lebih memperhatikan kita. Tapi itu nggak masalah. Karena kalau Tuhan ada di sisi kita, kita lakukan kehendak Tuhan, kita di dalam perjanjian baru itu dengan Tuhan, Tuhan itu akan mendukung kita. Dia akan membela kita. Dan firman nubuat Tuhan akan kasih kita pengertian agar kita ambil keputusan yang benar. Dan seperti Yakub, kamu akan terima kemenangan sampai akhir. Esau, dia bertindak untuk dapat berkat itu. Apakah dia sukses? Tidak.
Who was Yang successful? sukses siapa? The one Dia who followed yang after, the one who mengejar pursued. dan mengejar kehendak Tuhan. So my Jadi question pertanyaan to you saya as kepada leaders is kamu very simple. sangat mudah. Are you Apakah kamu committed komit to the will? dengan kehendak Tuhan? In some places that we Ada go, we beberapa have a tempat kita tradition pergi, to kita rise ada up tradisi untuk as we berdiri pray. di So saat I'm kita asking you doa. at this Jadi time saat ini to saya minta stand upon semua your orang feet berdiri as I conclude di with the saat word of saya prayer. menutup dengan doa. O Lord our God, Tuhan Allah Bapa kami, we bless kami your holy memberkati name. namamu yang kudus. We praise Kami you, memuji Engkau for you are karena indeed a Engkau God sesungguhnya Tuhan yang layak of praise. untuk We dipuji. thank Kami you for mengucap your syukur perfect will. untuk kehendak-Mu yang We sempurna. thank you for Kami your prophetic mengucap syukur word. untuk firman And nubuat-Mu Father dan Allah God, Bapa. we Kami want ingin this waktu time ini to be a menjadi time of waktu change, perubahan, a time of waktu renewal, kami diperbaharui, a time waktu when we di mana kami grow in bisa our bertumbuh commitment dalam komitmen kami to your kepada purposes. tujuan-Mu. Lord, we know the Tuhan, kami world tahu dunia is sedang changing. berubah. We can Kami see bisa a melihat growing hostility ada permusuhan yang sangat kuat kepada kebenaran di dalam Alkitab, to that name kepada nama that you have yang said Engkau is telah above katakan, all nama names. segala nama, Yeshua HaMashiach, Yeshua Jesus HaMashiach, Christ. Yesus And Kristus. Lord, we Dan pray Tuhan, for insight. kami berdoa untuk We pray pengertian for yang dalam, your provision. untuk We pemeliharaanmu. pray for your Kami doa untuk power. kuasamu, And we dan pray kami for doa your untuk perspective. pandanganmu, That we agar might kami see bisa melihat things semuanya as you sesuai would have us dengan to see. yang Engkau inginkan, Not bukan based didasarkan upon the teaching atas of any ajaran individual, individu manapun, but give us tetapi your berikan mind, the kami mind of jiwamu, Christ, jiwa Kristus, that we might pikiran understand Kristus, your agar kami word, bisa mengerti firman-Mu and that we dan might agar kami submit to it, bisa taat kepadanya, and teach dan us mengajarkan kami that true agar joy melalui and contentment sukacita and dan peace kepuasan dan damai found itu ditemukan in di your dalam will. kehendak-Mu. No other Tidak ada location, lokasi lain, no other tidak ada means, cara lain, only hanya through melalui your will. kehendak-Mu. And Father, Dan we Bapa, thank kami you mengucap syukur and dengan praise you memuji Engkau that you are a bahwa God of Engkau adalah absolute Allah faithfulness. yang setia Lord, we dengan love absolut. you, Kami mengasihi Engkau and we dan kami remember ingat that great sacrifice pengorbanan yang besar of your only dari begotten Son, putramu yang sulung, who yang took telah upon himself this memikul eternal baginya sorrow anak yang kekal ini and di dalam dwelt daging. among us, Dia berdiam di antara kami sebagai that he manusia agar dia might be our Passover bisa lamb, menjadi domba that Paskah through the shedding dan of his melalui blood, darah yang the ditumpahkan giving of his life, dan that we memberi might nyawanya, have, as your agar word states kami in bisa Hebrews, seperti dalam ditulis eternal dalam redemption. kata We Ibrani, thank you for penebusan yang salvation kekal. Kami ucap syukur untuk penyelamatan yang kekal melalui anakmu yang tunggal, Yeshua. For it's in that Karena name melalui nama itu we kami pray. berdoa. Amen. Amin.